variabel dan tipe data primitif. Nah, untuk pemrograman itu memerlukan kondisi di mana variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan. Oleh karena itu, kita perlu menentukan nama variabel dan jenis tipe data apa yang akan kita gunakan. Nah, di pertemuan ketiga ini, jenis tipe data yang akan kita gunakan, kita terfokus pada tipe data primitif. Langsung saja. Nah, untuk capaian pembelajaran di minggu ketiga ini, yaitu yang pertama, harapannya mahasiswa mampu menjelaskan teori variabel. Kemudian yang kedua, harapannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori dari tipe data primitif. Nah, langsung saja, untuk definisi dari variabel itu sendiri adalah merupakan suatu elemen yang nilainya berubah-ubah atau tidak tetap. Kemudian ini merupakan aturan dari penamaan variabel, di mana yang pertama adalah nama variabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi semisal di contoh ini adalah gaji bersih, nah itu tidak boleh digunakan. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan yang benar dulu? Yang benar itu adalah menggunakan tanda garis bawah atau biasa disebut sebagai underscore sebagai penghubungnya. Jadi misalkan kita akan membuat variabel, penamaan variabel dengan lebih dari satu kata, yaitu gaji bersih. Berarti yang betul adalah gaji underscore bersih. Kemudian apalagi Bu? Nah, variabel, penamaan variabel ini yang tidak boleh adalah menggunakan angka atau diawali dengan angka dan menggunakan operator aritmatika. Jadi harus benar-benar menggunakan teks. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis variabel. Nah, untuk jenis variabel ini dijadikan menjadi dua jenis kelompok, di mana yang pertama adalah variabel numerik, kemudian yang kedua adalah variabel teks. Nah, untuk variabel numerik itu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu variabel bulat atau biasa disebut sebagai integer, kemudian bilangan desimal berpresisi tunggal atau biasa disebut sebagai floating point, atau bilangan desimal berpresisi ganda, biasa disebut sebagai double precision. Kemudian untuk variabel teks apa saja Bu? Variabel teks itu terdiri dari karakter, di mana karakter itu merupakan karakter tunggal. Kemudian string, string itu merupakan rangkaian dari karakter. Nah, ini merupakan deklarasi dari variabel. Jadi deklarasi variabel ini merupakan perkenalan variabel kepada Goerland. Di mana contohnya kita ambil C++, mungkin Java, mungkin bisa Pascal atau bahasa pemrograman dasar lainnya. Nah, pendeklarasian tersebut itu sifatnya mutlak ya, karena jika tidak diperkenalkan terlebih dahulu, maka Goerland tidak dapat menerima variabel tersebut. Jadi penting di sini bahwasanya variabel itu harus dideklarasikan di awal. Nah, kemudian deklarasi variabel ini meliputi tipe variabel seperti halnya integer atau karakter, dan bisa juga nama dari variabel itu sendiri. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, ini merupakan contoh dari deklarasi variabel dalam suatu bahasa pemrograman. Misalkan seperti kita lihat di sini ada inisialisasi variabel, kemudian kita bahas satu. Salah satu contoh dari pendeklarasian variabel itu sendiri yaitu char. Char ini merupakan tipe datanya yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kemudian variabelnya apa tuh? Variabelnya adalah huruf, dan tentu harus diakhiri dengan tanda titik koma di akhir. Kemudian, nah ini merupakan tabel pendeklarasian variabel, di mana tipe variabelnya integer itu bisa dideklarasikan menjadi int. Juga floating point itu bisa dideklarasikan menjadi float. Kemudian ada lagi double precision itu dideklarasikan sebagai double, dan seterusnya. Itu bisa kalian pelajari lebih detail lagi setelah mengenai. Nah, ini merupakan contoh dari penulisan deklarasi variabel. Nah, contohnya adalah int panjang koma lebar titik koma. Nah, int itu sendiri merupakan tipe datanya, di mana tipe data yang digunakan adalah tipe data integer. Kemudian panjang dan lebar ini merupakan variabelnya. Nah, berarti dalam contoh ini terdapat dua variabel dengan tipe data integer. Variabelnya apa saja? Variabelnya ada panjang dan lebar. Kemudian di contoh yang kedua adalah
char, nama, underscore variabel. Nah, char ini sendiri itu adalah merupakan tipe data, di mana tipe data yang digunakan adalah tipe data karakter. Kemudian variabelnya yang mana, Bu? Variabel itu adalah nama underscore mahasiswa. Ini menjadi satu variabel. Artinya di sini adalah satu variabel dengan nama variabelnya adalah nama underscore mahasiswa menggunakan tipe data char. Nah, ini merupakan fungsi dari variabel itu sendiri. Apa saja sih, Bu, fungsinya? Nah, fungsi yang pertama adalah untuk menyimpan suatu nilai, dan nilai yang ada padanya itu dapat diubah selama eksekusi berlangsung. Semisal suatu contoh variabel nama mahasiswa atau mahasiswa misalkan. Nah, isi dari mahasiswanya misalkan Ani, Budi, Mita, dan sebagainya itu bisa berubah-ubah selama eksekusi berlangsung. Kemudian yang kedua itu adalah penamaan variabel bersifat case sensitif. Nah, artinya huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Nah, contohnya misalkan kita menggunakan penamaan variabel dengan nama variabelnya itu adalah mahasiswa. Nah, M-nya besar. Nah, berarti ketika kita akan memanggil nama variabel tersebut ya harus disesuaikan dengan pendeklarasian variabel di awal. Kalau kita deklarasikan nama variabelnya itu mahasiswa dengan M besar, berarti dipanggilnya pun juga harus dengan M besar, seperti itu. Kemudian variabel itu harus dideklarasikan dahulu sebelum digunakan. Di sini jelas ya, sepertinya bahwasanya deklarasi variabel itu wajib dilakukan dan harus dideklarasikan terlebih dahulu di awal. Karena jika tidak kita membuat variabel, deklarasi variabel, maka kita tidak bisa memanggil variabel yang akan kita gunakan nantinya. Nah, ini kita langsung masuk ke materi tipe data, di mana tipe data itu memiliki di mana data itu memiliki tipe data. Jadi setiap data itu memiliki tipe data. Jadi misalkan kita punya data mahasiswa, isinya apa? Isinya adalah Ani, Budi, dan sebagainya. Nah, itu tipe datanya apa? Tipe datanya karakter, karena dia hubungannya dengan huruf. Kalau misalkan umur, nah variabel umur, kemudian di dalamnya itu isinya adalah angka-angka. Berarti tipe data dari variabel umur itu apa? Tipe datanya adalah integer. Begitu. Jadi harus dibuat sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Kemudian ini sudah. Nah, di penjelasan di sini kita disingkatnya ada 3 jenis tipe data. Di antaranya ada primitive data type yang merupakan tipe data dasar. Kemudian ada composite data type yang merupakan tipe data bentukan. Dan ada abstract data type yang merupakan tipe data abstrak. Nah, untuk pertemuan di minggu ketiga ini kita fokus untuk belajar terkait primitive data type. Untuk composite data type dan abstract data type itu bisa kalian pelajari secara mandiri. Nah, untuk tipe data primitif yaitu tipe data yang paling mendasar yang akan diimplementasikan pada pemrograman. Jadi sebagian besar bahasa pemrograman dasar seperti Java, C++, Pascal itu tipe data primitifnya itu sudah didefinisikan dan diberi nama dengan kata kunci. Contohnya seperti int, long, char, dan sebagainya. Nah, ini merupakan penjelasan dari primitive data type. Jadi untuk integer yang merupakan bilangan bulat itu, nah itu yang dimaksud adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 0. Nah, itu merupakan tipe data integer. Kalau merupakan bilangan pecahan, itu berarti bukan merupakan tipe data integer. Kalau bilangan pecahan, kita menggunakan tipe data apa, Bu? Nah, untuk bilangan pecahan, kita bisa menggunakan tipe data float atau double. Jadi, float atau double ini disebut sebagai bilangan real ya. Bilangan real itu merupakan bilangan yang mengandung pecahan desimal. Contohnya adalah 3.45 atau 6,233. Kemudian ada lagi yaitu char. Char itu merupakan tipe data karakter. Jadi, karakter ini merupakan semua huruf yang ada di dalam alfabet. Kemudian terakhir yaitu boolean. Boolean ini merupakan tipe data logika. Jadi boolean ini merupakan tipe data logika yang terdiri dari dua pernyataan benar atau salah. Nah, untuk pernyataan benar itu biasa disebut sebagai true. Nah, itu untuk angkanya itu adalah 1. Penulisan angkanya adalah 1. Sedangkan untuk tipe data
Sedangkan untuk penulisan pernyataan salah itu disebut sebagai false atau angkanya itu 0. Nah, untuk operasi aritmetikanya itu yang umum digunakan adalah or, not, and, dan XOR. Nah, ini merupakan tabel dari tipe data primitif. Nah, silahkan kalian pelajari untuk tipe data dan default volume-nya masing-masing. Kalian bisa pelajari secara mandiri. Begitu pula dengan jenis-jenis tipe data tadi, bukan hanya tipe data primitif. Nah, tipe data yang lainnya perlu juga kalian pelajari seperti konteks data type dan abstract data type. Kemudian kalian juga bisa explore dan pelajari secara mandiri juga terkait tabel deklarasi variabel. Nah, untuk minggu ketiga ini terkait materi tipe data dan variabel cukup sampai di sini. Mungkin apabila ada yang ingin didiskusikan, kita akan ketemu di minggu selanjutnya di pertemuan minggu keempat. Nah, silakan kalian pelajari secara mandiri untuk materi variabel dan tipe data. Kemudian Bapak Guru ingatkan untuk minggu depan silakan kalian siapkan untuk kuis di minggu untuk kuis materi di minggu pertama hingga minggu ketiga ini. Jadi nanti dari kuis tersebut Bapak Guru akan evaluasi kira-kira materi mana yang kalian masih belum paham, yang sekiranya masih perlu didiskusikan. Nanti dari situ Bapak Guru bisa evaluasi. Mungkin cukup sekian untuk materi di pertemuan ketiga ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.